Mau PK diterima, PK ditolak, ini perbuatan pidana yang dilakukan oknum polisi. Peristiwa 2016 lalu, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka, aneh nggak? Nah, menurut saya nggak masuk akal. Ya ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP 4 bulan. Belum ada progresnya. Belum ada progresnya. Apakah dengan selesainya etik maka pidananya hapus? Kalau begitu enak dong jadi anggota polisi. Bang Jutek dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan jawaban kapan peninjauan kembalinya akan disampaikan gitu. Kita kawal ini. Ini justru ini masa-masa apa ya? Menurut saya masa-masa genting ya. Sosok yang satu ini sebenarnya yang seharusnya juga saya undang dari awal, sering-sering saya undang, selalu saya undang kayaknya ketika FG Media memutuskan untuk memberikan perhatian lebih untuk kasus Vina Cirebon, karena Jutek Bongso adalah salah satu pengacara yang kayaknya nggak pernah absen kayaknya ya di sidang peninjauan kembali ya di beberapa bulan lalu kita ikuti. Bang Jutek, makasih udah datang jauh-jauh dari Bandung ya ke Jakarta untuk berbincang dengan saya, karena ada banyak hal Bang. Kalau kita baca tuh, saya nggak tahu di YouTube Bang Jutek yang sudah dibuat beberapa minggu ini, 3 minggu ya? 3 minggu. Jadi YouTuber. 3 minggu jadi YouTuber, mengupdate terus ya bagaimana proses-proses yang perlu dilakukan. Ada beberapa laporan ya Bang ya? Di Barreskrim Polri, itu perlu untuk kita update ke masyarakat gitu ya, ke netizen. Banyak yang nanya juga, nih FG Media jangan berhenti dong beritain kasus Vina. Gak berhenti gitu ya. Kita masih melakukan research ya. Saya juga bertemu dengan Bu Titin, dengan banyak pihak untuk sama-sama kita lihat dulu dari banyak sudut pandang bagaimana menjaga jangan sampai kasus ini dalam bahasa media itu tenggelam, yang akhirnya kita punya kehilangan daya dorong sebenarnya. Kita nggak mau intervensi Mahkamah Agung kok, kita hanya memohon kepada Mahkamah Agung untuk secepat mungkin memberikan kepastian hukum ya Bang ya kepada para terpidana, termasuk mereka-mereka yang disangka melakukan tindak pidana lain ya, misalnya terhadap Ibtu Rudiana gitu ya. Silakan cepat untuk disampaikan apakah benar dugaan tindak pidana penganiayaan gitu ya yang dia lakukan. Bang Jutek, saya mau update banyak hal kepada Bang Jutek. Ya, saat ini peninjauan kembali sudah ada di tangan Mahkamah Agung, tapi ada beberapa laporan yang juga dikomandani oleh Bang Jutek di Barreskrim Polri, betul ya? Barreskrim Polri. Kalau yang saya dengar dari pernyataan Bang Jutek di channel YouTube Bang Jutek sendiri, itu kayaknya diam di tempat ya Bang? Benar? Ya, jadi gini Mbak Christian. Terima kasih nih, pertama saya sudah diundang ya. Ini saya sepakat bahwa ini kasus harus kita kawal bersama Mbak Christian. Saya lihat memang dalam beberapa minggu ini mulai tenggelam. Itu sebabnya kita satu visi. Itulah yang membuat saya membuat channel. Walaupun jadi YouTuber lah, kan gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, tujuan kita niat baik ya. Tujuan saya cuma satu, bahwa supaya masyarakat punya sarana, punya media untuk terus mengawal. Makanya Mbak Christian ketika mengundang ini saya khusus datang. Hanya untuk Mbak Christian ini. Makasih banyak Bang. Ya kan? Makasih untuk banyak. FG Media. Untuk FG Media. Ya, saya dukung full. Ya, saya dukung full. Niat baik ini kita kawal bersama. Habis kasus Vina Cirebon ini mungkin banyak kasus lain yang harus kita kawal bersama. Saya bersedia. Kita kawal bersama. Sama-sama kita punya kekuatan sosial kontrol untuk di situ. Ya, seharusnya ya memang kita ambil peran ya. Untuk berperan mengawal ini semua. Bukan kita tidak percaya dengan lembaga yang ada. Tapi ya ada yang bilang no viral no justice. Apakah betul? Tapi memang kenyataannya faktanya memang begitu gitu kan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan ya terhadap laporan polisi ya. Ada 3 laporan polisi Mbak Christian yang kami layangkan. Satu adalah terhadap Pak Pasred dengan Kavi. Yang kedua itu adalah kepada Aib. Yang ketiga adalah kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan. 3 LP ini kami layangkan dari bulan Juni lalu di Barreskrim Mabes Polri. Juli, Agustus, September, 4 bulan. Oktober. 4 bulan lebih ya. 4 bulan lah. Karena Juninya Juni akhir ya. 4 bulan lah. 4 bulan. Kami kemarin minggu lalu saya ya dengan tim datang ke Barreskrim Mabes Polri. Kami kan baru melihat ada 2 LP kami di Barreskrim yang berjalan. Yaitu terhadap laporan Aib dan juga
Rudiana dan kawan-kawan. Untuk Pak Pasren dan Kavi, nggak, sama sekali kami belum pernah diberitahu, diupdate. Namanya SP2HP itu kan wajib sebenarnya kami dapatkan. Kami belum pernah mendapatkannya. Justru kemarin kami menemukannya di online. Ya, ada SP2HP online sekarang ya. Kami melihatnya, baru tahu saya. Ternyata? Ya, ternyata bahwa itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Laporannya terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Dari LP-nya kami buat di Bareskrim Mabes Polri, tapi prosesnya ternyatanya dilimpahkan ke Polda Jabar. Setelah kami tahu kemarin, kami sudah bersurat ke Kapolda, ya, kepada Kapolda Jabar untuk mempertanyakan ya tembusannya kepada Bapak Kabareskrim. Yang di Mabes Polri dua-dua jalan. Kami terus dapatkan update SP2HP. Hari ini pun kami mendapatkan SP2HP. Kasus Aib dan juga Pak Rudiana kemarin sudah kami dapatkan. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka mau melakukan apa untuk ke depan, statusnya bagaimana. Itu kan sebenarnya adalah manajemen penyelidikan ya, karena ini masih tahap lidik gitu ya. Apapun hasilnya harusnya kami diinfo, apapun hasilnya. Hasilnya ketika laporan ini diterima dalam status lidik adalah tugas Polri selaku penyidik ya. Teman-teman melakukan kewajiban. Outputnya nanti apakah ditemukan ada unsur pidana, maka dia harus naik ke status sidik, penyidikan. Dalam penyelidikan itu kan adalah memastikan betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu betul. Ada peristiwa pidana ada peristiwa tidak, pidana gitu ya? Atau tidak, itu dalam proses hukum. Kalau ditemukan betul dan ada peristiwa pidananya, maka naiklah status menjadi sidik, penyidikan. Di dalam penyidikan ini adalah satu langkah sudah ditemukan ada pidananya, perbuatan pidananya, peristiwa pidananya. Dicari siapa yang bertanggung jawab, siapa tersangkanya. Sekarang ini masih tahap namanya penyelidikan. Dan memang masyarakat nggak sabar ya menunggu. 4 bulan ini baru penyelidikan? Ya memang nggak sabar, memang panjang memang ya, tergantung dalam satu peristiwa ya. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak menurut Pak Christian? Ini kami 4 bulan belum ada progres, belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini dalam LP kita terhadap apa yang dialami para terpidana waktu tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Mereka ini bukan tertangkap tangan, itulah yang kami persoalkan di pra-peradilan di sidang PK kemarin. Mereka ini bukan tertangkap tangan. Sesudah dinyatakan itu peristiwa adalah kecelakaan, mereka korban sudah dikuburkan. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, berdasarkan informasi katanya Aib dan Dede, Pak Rudiana melakukan penyidikan sendiri, melakukan penangkapan sendiri. Bayangkan, tanpa ada LP. Harusnya diawali dulu dengan LP. Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana. Polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini, baru naik. Ini langsung ditangkap. Mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut ketika saya. Ketika itu Rudiana di saat narkoba ya? Ya, menurut saya nggak masuk akal. Ya, ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP 4 bulan. Saya belum ada progresnya. Kami lihat. Kalau yang di Bareskrim sudah ada progresnya ya. Artinya SP2HP-nya sudah. Untuk Pak Pasren dan Kavi nggak ada progresnya sama sekali. Ya kan? Kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya katakan berulang-ulang bahwa ini nggak menyangkut lembaga, baik di Polda Jabar, baik di Polres Cirebon maupun apalagi Mabes Polri. Nggak ada urusannya ini oknum yang kita laporkan. Oknum itu ada di mana-mana, di semua lembaga ada, ya kan? Kami nggak pernah menyampaikan bahwa ini perbuatan, bahwa ini sistematis satu institusi gitu kan? Nggak pernah. Polisi ini baik-baik loh, ya kan?
Kami dilayanin, Mbak, di Barreskrim itu, ya kan? Minum nggak pernah kurang, ya kan? Bahkan dikasih snack. Di mana coba kantor polisi itu kan dulu kan kesannya seram kan? Di Barreskrim tuh begitu loh. Kami ada snacknya, ada ininya. Biasa tuh. Baik-baik semua, ya kan? Saya sambil dampingi itu para klien kami kan. Dan yang saya mau sampaikan, kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi, langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Gitu Mbak Frista. Kalau ketika itu Bang Jutek, alasan yang disampaikan salah satunya oleh pengacara para Ibu Rudiana dan kawan-kawan ya, karena ada banyak nama lain yang disebutkan juga, karena ada pengakuan maka kemudian dilakukan proses yang cepat. Itu menurut Bang Jutek masuk akal atau tidak? Kalau dibilang ada pengakuan, sekarang ini Dede mengaku loh. Apa bedanya? Pengakuan mengaku terus memberikan keterangan palsu. Iya, Dede dan Aib ini. Dede mengaku dan di depan persidangan PK kemarin di bawah sumpah. Dia mengatakan bohong, nggak pernah itu terjadi. Kok beda perlakuannya? Ini yang saya minta, ini yang saya tuntut, bahwa perlakuannya harus sama. Ya kan? Jadi hak seseorang untuk menyangkal apapun, boleh dia katakan enggak, membela diri dan sebagainya, silakan aja. Tapi kita minta dong persamaan di muka hukum, perlakuan di mata hukum itu diperlakukan, betul kan? Inilah perlunya media seperti ini kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan greget ya. Wih, kok begini aja, kok lama banget. Bahkan di komen tuh udah lama banget. Ini udah ada belum ya putusan PK-nya gitu ya. Itu pertanyaan dari mereka gitu. Betul. Ya. Bang Jutek, kalau hal lain yang jadi alasan misalnya tim khusus atau tim apapun namanya sekarang saya udah nggak tahu, tim pencari fakta atau ada beberapa tim yang saya dengar gitu ya dari Mabes Polri. Mabes Polri, kemudian juga laporan yang Bang Jutek dan tim lakukan atau berikan di Barreskrim Polri yang saat ini salah satunya sudah di Polda Jawa Barat itu diproses. Apakah mungkin menurut Bang Jutek alasannya adalah untuk menghormati atau tidak ada percobaan untuk mengintervensi proses peninjauan kembali hakim Mahkamah Agung, Hakim Agung tuh lagi kemudian fokus sekali untuk memberikan putusan yang kita harapkan seadil-adilnya, itu masuk akal atau tidak menurut Bang Jutek? Nggak masuk akal. Kenapa? Saya melihat berkali-kali pandangan saya ya selaku praktisi hukum ya. Ini ada perbuatan yang berbeda. Saya sampaikan bahwa ini tidak perlu menunggu putusan PK atau menunggu proses PK berjalan selesai. Ini yang lain. Persoalan lain. PK ditolak pun nanti ini pidana harus jalan. Karena ini namanya mukul orang kan, menganiaya orang, menyiksa orang. Dan Komnas HAM sudah membenarkan itu ya. Komnas HAM dan juga LPSK juga membenarkan itu. Ini kan perbuatan tersendiri. Mau PK diterima, PK ditolak. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oknum, polisi, penyidik. Katakanlah bahwa mereka ini katakannya benar menurut rekomendasi Komnas HAM sudah pernah diputus secara etik. Pertanyaan saya Mbak Fristian, ya, apakah dengan selesainya etik maka pidananya hapus? Kalau begitu enak dong jadi anggota polisi. Tidak akan pernah diproses secara pidana. Berarti tidak akan diproses secara pidana. Ini kan tidak adil buat masyarakat. Menurut saya ya. Ini persoalan lain. Makanya saya dorong kepada teman-teman di penyidik, saya katakan nggak usah tunggu deh. Ini nggak ada urusannya dengan PK, ini nggak ada urusannya. Kalau sepakat ya Mbak Fristian ya dengan apa yang saya sampaikan ya, logika hukum yang saya bangun ya. Karena ini memukul orang, menyiksa orang, diakui. Tinggal polisi periksa aja betul apa enggak pemukulan, penyiksaan ataupun penganiayaan itu, dugaan itu ya, benar apa tidak. Mereka bersaksi loh pengadilan, saksinya ada, fotonya ada, diakui. Ya, lalu orang tua yang melihatnya ada dan antar mereka saling melihat. Tinggal di cross check aja, lukanya pun masih ada, bekasnya sampai ada yang cacat permanen. Ya, kurang apa? Menurut saya, makanya saya bilang, nggak usah tunggu proses. Itu satu, terhadap laporan kami kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan. Kepada juga Kavi, nggak usah nunggu putusan PK. Kenapa? Mau ditolak pun PK-nya nggak ada masalah. Kenapa? Dede sudah mengaku itu bohong. Kan kan Kavi mengatakan, Aib mengatakan dia berdua kan dengan Dede malam itu. Kalau Dede-nya bilang enggak, satu saksi bukan saksi dong. Satu saksi bukan saksi, apalagi
keterangan Aib itu tidak didukung lagi saksi yang lain. Kalau kemarin alat bukti lain ada saksi lain ya, ada namanya Liga Akbar. Liga Akbar pun sekarang sama dengan Dede mengatakan bohong, nggak ada. Ya, tinggal dilihat dong kalau pengakuannya benar apa enggak. Sekarang gini loh, apapun putusan PK ya, ini pasti hukum ini berhenti nggak? Karena ada di antara dua yang mengaku dua melihat peristiwa itu, salah satu sudah mengatakan itu tidak pernah melihat, itu bohong. Kalau PK diterima, maka Aib dong harus diproses. Kalau PK ditolak, kalau PK ditolak berarti Dede berbohong lagi. Ya kan, dia harus proses dong. Kan dua-dua kan gitu kan. Kita lihat aja, mungkin nggak logika kita berpakai. Kita nggak usah pakai orang sebagai ahli hukum nih Mbak Fristian. Ini logika orang awam aja lah. Si Dede ini kan nggak punya kepentingan. Katakan dia mau terima, katanya ada isu dia dikasih uang sama seseorang untuk mengaku. Mbak, mau berapa banyak kita kasih orang duit untuk mengaku untuk kayak begini? Dia nggak tahu apa-apa hidup ini, kita mau kasih terus tukar dia jadi pidana. Kita bilang ini berat loh. Kamu akan dipidana. Ya, kamu punya resiko. Oh, saya siap. Oh, saya ini. Mungkin nggak logikanya? Orang hidup enak-enak nih, misalnya Dede, apa tujuannya coba dia mengaku? Ya kalau ada dugaan gitu Bang Jutek, sudah dijamin nanti akan ada pendampingan hukum dan lain-lain, itu nggak ada gitu ya? Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada, mau nggak si Dedenya? Logika lo kita berpikir, masuk akal nggak? Ya, sekarang Mbak Fristian saya bilang, ayo dong ngaku dong, kamu nggak ini dong, nanti saya kasih pengacara. Saya kasih dong, saya biayain hidup kamu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Logikanya menurut saya. Ya, satu kebohongan ingat loh, akan tidak terungkap sekarang, satu saat akan terungkap. Ya kan? Terlalu beresiko kita ambil itu. Dan juga kami melihat ya, keterangan Dede ini ketika dia mencabut, kan kami nggak semata-mata mempercayai pencabutan keterangan Dede, Mbak Fristian. Udah melakukan cross check. Oh iya, kan kami lihat juga berkesesuaian kan dengan alat bukti lain. Ya kan? Kalau dia tetap mengakui peristiwa itu bersama dengan Aib, justru jadi aneh. Dalam hal atau karena? Ya dalam lokasi TKP misalnya. Kan mereka katanya beli rokok depan MAN 2. Ya berjarak beberapa ratus meter dari 100 meteran lah, 100 meteran lah. 100 meter, 120 meter. Kami udah ukur. Walaupun dalam putusan katanya 50 meter. Ada yang apalagi bilang 6 meter. Enggak. Saya sudah kesana dengan Bu Titi, ini netizen nanya-nanya terus kan Pak Jutek ya. Ini masih ngawal gak sih FG Media kasus Vina? Ya mungkin kami belum tayangkan memang karena kami mencoba untuk riset secara mendalam. Tapi saya sudah kesana dan tadi saya sudah jawab di wawancara kita di YouTube-nya Bang Jutek gitu ya, bahwa jaraknya nggak 6 meter ya. Jarak tempat cuci mobil, tempat bekerjanya siapa aja itu tuh juga bukan 6 meter ya, karena itu berselisih ya. Betul. Berselisih sekitar 40 meteran 40 meteran yang berselisih. Jadi tidak 6 meter juga. Jadi menurut saya fakta-fakta yang kemudian perlu untuk kita buka secara terang benderang juga, sehingga kemudian tadi saya sampaikan ya di obrolan kita bahwa saya berharap sih semua pihak duduk bareng. Nih ayo dinginkan kepala, kita lihat nih yang logis, jangan sampai enggak gitu ya. Termasuk simulasi Bang dari tempat nongkrong para terpidana ke depan SMP 11 ya. Betul, ke Jembatan Talun. Itu jalan normal, tidak normal itu sekitar 6 menit kalau kita memang agak cepat ya ke sana gitu. Dibawa lagi, terus bawa lagi 3 kali loh. Kemudian diletakkan di sana gitu ya. 18 menit berarti. Ya sebenarnya kan aparat kepolisian yang paling tahu. Ya. Bisa menemukan apakah ini betul, apakah ini janggal atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya kan harapan kita ngobrol hari ini kan sebenarnya itu ya Bang ya. Kita hanya menghadirkan fakta ya. Ya, itu salah satunya. Laporan yang lama Bang. Dan ada ketidaksabaran dari semua masyarakat. Orang betul ya, netizen yang inilah kapan sih putusan peninjauan kembali di ini. Bang Jutek dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan jawaban kapan peninjauan kembalinya akan disampaikan gitu. Gini Mbak Fristian, memang proses memerlukan waktu. Ada yang rekan-rekan kita yang nggak sabar, harusnya bebasin sekarang. Nggak ada hukum yang mengatur begitu, masalahnya kan gitu kan. Maunya kami juga begitu. Tapi memang lah, kalau kita melihat bahwa saat ini para terpidana klien kami itu kan 1 hari di penjara, mereka harus nunggu berapa lama lagi. Ini juga menjadi beban kami, ya.
Saya dalam beberapa hari ke depan saya berencana akan mengunjungi mereka secara fisik, walaupun secara by phone kami suka tanya. Ada teman-teman yang berkala datang ke lapas Kesambi Cirebon ya, melihat kondisi mereka. Dalam beberapa hari ke depan saya pribadi saya akan datang untuk bertemu. Kondisi mereka gimana Bang sekarang? Baik-baik ya, kecuali Sudirman kan kami sudah kejar untuk kami mau cek pengobatannya sampai hari ini. Belum termasuk itu yang saya akan desak ya. Akan desak, kami berencana akan mengecek kesehatan Sudirman itu, kami akan lonsen posisi punggungnya. Susah ya, kesulitan untuk susah duduk ya. Itu apa yang terjadi. Lalu dia mengeluh sakit, ada kelainan di perutnya, apa yang terjadi. Kita mau lonsen juga mau check up lah. Ya kan? Sampai saat ini kita belum mendapatkan izin. Nah, kami sudah tanya ya. Minggu ini juga kami coba akan tanya lah ke Kanwil ya, dan juga Kalapas. Surat kami yang kami layangkan 1,5 bulan lalu. Lama juga ya? Ya, sampai sekarang apakah suratnya nggak nyampe, perangkoknya nggak cukup, saya juga nggak tahu. Atau nyangkut di mana, kami nggak tahu. Yang jelas kami akan bertanya, kami sudah sertai dengan surat kedua kami untuk segera. Isinya Bang? Isinya memohon untuk diizinkan Sudirman dilakukan check up atas biaya dari penasihat hukum. Ya, kami akan biayain untuk lakukan check up kepada Sudirman. Ya, ini mudah-mudahan niat baik kita ya membuat kami tambah semangat ya. Hambatan-hambatan atau yang kita dapat selama ini, kita akan menegakkan keadilan ini tidak serta-merta membalikan telapak tangan ya. Kalau tadi harapan netizen besok dong bebas selesai PK itu dikabulkan gitu kan. Kapan sih? Kapan sih? Nah, saya sampaikan prosesnya memang harus begitu. Kita mengajukan PK lewat pengadilan asal, lewat Cirebon. Mereka akan menjawab, menentukan tanggal sidang, membentuk majelis, itu butuh waktu. Sampai selesai sidang 30 hari, itu aja udah 2 bulan habis mulai dari kita daftar. Habis daftar, sesudah selesai sidang PK, majelis pemeriksa masih harus menyimpulkan, membuat berita acara persidangan. Itu gak gampang. Ya, butuh waktu lagi berapa minggu sesudah persidangan selesai. Ini yang Cirebon yang 7 terpidana itu baru minggu lalu dikirim ke Mahkamah Agung. Baru minggu lalu? Baru minggu lalu. Karena memang memerlukan waktu untuk mereka bikin pendapat hukum kan. Gitu loh, ya. Ya, lalu jadi di Mahkamah Agung gitu nanti akan ada proses lagi pembentukan majelis PK, majelis hakim agung. Dari situ mereka akan periksa lagi. Periksanya saya sudah himbau lewat YouTube yang saya sampaikan. Ayo dong. Nah, ini yang perlu kita kawal nih. Supaya jangan lemah, jangan giginya turun. Ini Mbak Presiden, kita kawal ini. Ini justru ini masa-masa menurut saya masa-masa genting ya. Kalau dulu kan masih ada sidang gitu ya, jadi ini masa-masa genting. Gitu ya. Saya lihat media yang lain kalau udah penontonnya udah nggak ini, udah sedikit makin menurun, udah beralih lain. Biar nggak apa-apa. Ya, yang lain tidak bermain, ya minimal 2 YouTube channel kita berdua kita akan kawal. Konsisten gitu kita konsisten, kita kawal, kita akan update terus. Itu alasan saya kenapa saya buat YouTube itu tadi yang saya sampaikan ya. Bahwa saya akan kawal, saya akan berikan informasi. Tiap hari aja nggak apa-apa, orang bosan-bosan. Saya nggak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau baca dari komentar-komentar para netizen nih, karena mungkin mereka punya concern yang sama dengan kita ya Bang, memperhitungkan hari demi hari harus dijalani sama para terpidana gitu ya. Hari demi hari di satu sisi juga mereka-mereka yang diduga atau disangka melakukan penganiayaan, kan nama mereka juga terus-menerus dibahas gitu ya. Itu kan ada ketidakpastian hukum bagi semua orang yang disebut-sebut dalam. Jadi sebenarnya harapannya sih kalau boleh cepat, betul. Kalau boleh tuh cepat ya, sampai ditanya ini kapan nih, udah ada belum ya gitu. Nanya satu sama lain di antara mereka gitu ya Bang. Sehingga kemudian saya apresiasi juga Bang Jutek, saya sampai kirim ya secara Jamrio, mantap Bang. Gitu ya, memberikan update, termasuk kami juga akhirnya bisa mengupdate mengenai, karena kan wartawan gak setiap saat ada di Barreskrim ya Bang, sehingga saya tahu ada 3 LP dan ternyata LP-nya belum juga ada progres gitu ya. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya Bang, kenapa sama-sama belum ada progres terhadap hal itu gitu ya. Termasuk pertanyaan lain nih Bang ya, yang jadi
sepertinya ingin sekali diketahui oleh Masyarakat. netizen adalah soal nama-nama termasuk Ibtu Rudiana gitu ya, Aris Papua, Gugun Gumilar gitu ya, sempat disebut sama Aldi di persidangan gitu ya. Beberapa saya temui, beberapa memberikan jawaban, beberapa enggak gitu ya. Nama ini kan muncul ya di persidangan ya Bang ya. Sebenarnya harapannya adalah apakah Polri bisa secara proaktif membuktikan atau tidak nih benar ada penganiayaan atau tidak. Abang udah masukan ya, berarti tadi laporan salah satunya Rudiana CS itu berarti termasuk mereka ya Bang ya? Tidak ada progres tapi? Ada. Besok hari Kamis juga ada pemeriksaan saksi. Siapa saksi kira-kira yang akan diperiksa? Ada beberapa saksi ya, minggu lalu juga ada saksi. Tiap minggu yang Ibtu Rudiana berjalan. Ada saksi, cuman kemarin saya bilang ke teman-teman, aduh tolong dong speednya agak cepat. Jawaban mereka? Ya teman-teman bilang di sana mereka ini kan menangani kasus banyak ya, bahwa tenaga terbatas. Mereka memberikan prioritas ya. Sebenarnya mereka sudah bekerja juga luar biasa teman-teman. Tapi mungkin ekspektasi publik ini sebenarnya. Ya saya mendorong lah ke teman-teman di sana. Ayo dong, lebih kenceng lagi lah, yuk. Ada kepastian hukum gitu ya. Ya, teman-teman bilang kami akan usaha Bang, katanya kan gitu kan, kami akan berusaha. Mereka kawal kok, mereka jalan. Kalau yang di Barreskrim jalan. Oh gitu ya. Jalan. Karena kan dari Komnas HAM sendiri akhirnya membenarkan bahwa benar ada terbukti ada penganiayaan, terbukti ada penangkapan secara sewenang-wenang ya Bang. Dan sayangnya nih sama-sama kita tadi ngobrol soal rasa keadilan nih. Sayangnya sudah terbukti ada yang melakukan penganiayaan, penangkapan secara sewenang-wenang tapi disanksi etik Bang. Ya. Itu yang tadi poin kita ngobrol ya. Apakah sepadan atau tidak sanksi tersebut? Apakah hanya berhenti di sekadar etik, tidak dilanjutkan secara pidana? Karena kan di hasil temuan saya waktu investigasi, Ibtu Rudiana masih tetap aktif, Gugun Gumilar masih tetap aktif. Aris Papua itu mengaku tidak berada di wilayah hukum Cirebon Kota. Dia mengaku tidak mengenal Ibtu Rudiana, tidak satu circle dan lain-lain. Makanya banyak yang mendorong saya untuk, ayo pertemukan Aldi dong, Mbak Fristian dengan siapa? Aris Papua supaya benar nggak dikenali mukanya gitu. Bang Jutek udah nanya ke Aldi? Saya sudah tanya ke Aldi. Ya, sekali lagi Mbak Fristian. Aldi ini klien kami, ya, klien kami, dia kami kuasa hukumnya. Ya. Saya satu hal mau sampaikan. Aldi membuat berita ya, pengakuan menyebut nama Aris Papua di persidangan Gugun Gumilar gitu ya. Ya, termasuk Gugun Gumilar. Itu yang didengar ketika bayangin orang lagi dipukul ya? Dipukul. Pertanyaan saya, tahu dari mana kalau itu nggak betul ada yang ngomong? Betul. Klien kami tidak pernah menunjuk siapa loh. Dia hanya sebut nama. Waktu itu Aldi dengar. Iya, kalau saya sebut nama Mbak Fristian gitu kan. Apa Fristian ini, apakah cuma di Indonesia itu satu namanya Fristian? Ya. Tidak tunjuk nama loh, ya. Itu tugas Mabes Polri untuk membuktikan siapa yang terlibat. Kan pasti ada catatannya, yang berdinas siapa, yang menangkap siapa. Ya kan, tugas teman-teman Mabes Polri. Pertanyaan saya, kenapa kebakaran jenggot terus sampai akhirnya ada yang bikin somasi? Dan salah pula mengakui kan, langsung di situ kan. Saya WA Pak Aris Papua waktu itu. Bener gak nih? Wah, katanya salah ketik. Orang pengacara ya bisa tahu, bisa ketawa lah semua gitu kan. Kalau salah ketik. Itu formil legal standing loh. Di dalam hukum itu namanya legal standing. Saya memberikan kuasa kepada Mbak Fristian ya, Mbak Fristian. Ini loh, saya memberikan kuasa. Ini memberikan kuasa ketika saya mensomasi orang kan ada legal standing. Legal standing saya ketika mensomasi apa? Ya kan? Apakah di situ kalau memang itu salah ketik, apa dong mau gantinya apa dia? Saya adalah Aris Papua yang disebutkan ini begini. Saya tidak ada di situ. Terus dasarnya apa disomasi? Klien kami misalnya. Kalau itu salah ketik ya, apapun dia mau ini lakukan, ya silakan aja. Di dalam poin pertama jelas kok, ya kan? Klien kami adalah Aris Papua yang benar melakukan penyelidikan, menjadi penyidik yang memeriksa ABCD termasuk Aldi di dalamnya. Terus dibilang itu salah ketik. Bukan penyidik katanya. Bukan penyidik. Kurang kata bukan, Bang. Katanya kurang kata bukan penyidik. Dia tambahin kata bukan. Ya, bukan penyidik katanya, kata kurang. Itu kan kurang ketelitian ya kalau menurut saya. Kalau dibilang itu bukan penyidik, pertanyaan lagi, kenapa dia mesti somasi?
Kalau dia nggak merasa situ ya diam aja orang. Kecuali Aldi menunjuk, ini lo mukanya yang ditunjuk ini Aris Papua ini misalnya yang memberikan somasi ini, itu boleh dia somasi. Jadi ceritanya Aldi kenapa menyebutkan nama itu karena mendengar. Bukan melihat. Karena waktu itu dalam posisi sedang dipukul. Dia nggak pernah sebut nama fotonya, dia tunjuk nggak di persidangan siapa fotonya. Ini lo orangnya. Kalau di persidangan dia tunjukin fotonya, ini lo Aris Papuanya ini, yang ini, buat saya kan aneh. Ya kalau orang nggak merasa bersalah, terus tiba-tiba kebakarannya ada sesuatu kan. Waktu itu alasannya karena sudah viral di media sosial, Bang. Iya, dia harusnya mengklarifikasi cukup. Yang dimaksud Aris Papua saya nggak pernah dinas di situ, bukan saya, sudah cukup. Kenapa dia mesti ngambil langkah hukum? Somasi ya. Somasi. Ya kan? Dengan dia somasi, klien kami itu tidak pernah menunjukkan siapa orangnya. Ya, dia hanya sebut nama. Ya. Lalu kalau katakan enggak, ya enggak, tugas Mabes Polri dong. Dia kan saya tanya ke klien saya Aldi ya. Aldi, benar enggak? Benar enggak? Benar, saya dengar, kamu tahu dari mana? Saya bilang kan gitu kan. Kenapa kamu berani ngomong? Ya Pak, saya ini kan, oh ya, Aris Papua, ayo kamu masuk. Katanya, Aris Papua, ayo kamu masuk. Maksudnya giliran mukulin? Iya. Ayo suruh masuk ke dalam situ. Dan gitu kan? saya belum ketemu ngobrol panjang dengan Aldi ya, tapi saya ketemu sama Sakatatal, katanya memang malam itu beberapa jam ya, dari tanggal 31 sampai besoknya tanggal 1 itu bahkan t-shirt kaos yang mereka gunakan itu buat ngelap darah, Bang. Kalau itu versi Sakatatal. Jadi mungkin yang dijelaskan oleh Aldi adalah di saat dia mungkin sudah dipukulin banget, dipanggil lah bergiliran ya. Nama itu muncul, nah itulah yang disebutkan di persidangan. Ya, dia mendengar nama ya yang tadi yang disebutkan Mbak Christine ya. Christian bahwa nama Gugun, nama itu dia sebutkan di situ nama betul, tapi dia tidak pernah menunjuk siapa orangnya. Tugas teman-teman Barreskrim Mabes Polri, kami kan sudah laporkan Rudiana dan kawan-kawan. Sebutkan aja yang disebut dengan Aris Papua itu yang mana sih? Siapa tahu ada julukan kan, betul nggak? Siapa tahu ada julukan. Ya bukan orangnya ini gitu kan, bisa aja gitu loh, ya kan? Tapi kan kalau yang nggak merasa melakukan bot ya tenang-tenang aja lah, nggak usah gerusu gitu kan, gitu loh. Apalagi sampai somasi terus akhirnya jadi salah gitu kan. Menurut saya sih nggak usah ya, santai aja ya. Toh kami kan tidak juga mengejar bahwa ini bersalah. Udah jelas-jelas disebut Rudiana juga misalnya nih kan gitu kan. Kami kan laporkan berdasarkan pengakuan klien yang menangkap kan gitu kan, bahwa mereka para terpidana satu dengan yang lain saling melihat. Ya kan kita laporkan, tinggal diperiksa aja benar apa enggak. Ya bukti fotonya mereka luka ya iya, bahwa bukti mereka dipukul saling melihat saksi iya. Ya semua, kurang apa lagi? Coba video yang kemarin beredar, coba lihat. Ya kan? Sampai begini jangan direkam. Kan buka borok sendiri kalau menurut saya. Itu video yang kami tayangkan ya. Iya, bayangin kalau nggak ada video coba itu. Ini saya nggak katakan ya, ini kan video yang udah beredar. Lihat nggak video kemarin? Kami juga dalam konteks menayangkan itu gitu ya. Jadi Bang Jutek sebagai penonton pasti punya persepsi terhadap video tersebut. Direkam ya kan, aja berani begitu kan gitu kan? Memang nggak terjadi ketika direkam itu nggak kelihatan. Makanya pertanyaan saya waktu itu ke Bu Elsa, apakah mungkin pemukulan itu dilakukan setelah divideokan? Itu kan juga satu probabilitas, sebuah kemungkinan kan Bang. Apakah itu pemukulan itu juga dilakukan? Tapi kan Bu Elsa karena kuasa hukumnya dari Ibtu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua, Anwar gitu ya, mengatakan bahwa yakin betul bahwa penganiayaan itu tidak terjadi di Polres Cirebon Kota, tapi diduga terjadi mungkin di saat mereka ada di Dirkrimum, di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Oh, kalau begitu lempar lagi nanti teman-teman di Polda nanti bisa marah nanti. Ya kan? Dugaan penganiayaan ini sudah diiyakan oleh dua lembaga loh. Komnas HAM dan LPSK. Ini bukan isu lagi. Kalau kemarin kita masih berani pakai diduga terjadi penganiayaan. Nah, ini sudah press conference dari dua lembaga negara. Ya, saya sudah wawancara komisioner Komnas HAM. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Ini menurut saya bukan dugaan lagi. Ini sudah terjadi. Siapa oknumnya? Silakan dong. Kenapa kami laporkan Ibtu Rudiana saat itu? Karena dia yang menangkap. Lalu tidak pernah komunikasikan lagi. Ternyata para klien kami itu babak belur. Dia yang harus menjelaskan, membuktikan. Dugaan itu, ya wajar dong kami laporkan. Yang pernah menangkap itu unit dia kok. Ya kan? Dan teman-teman mengatakan mereka semua itu dipukul itu di unit narkoba. Ya dia harus buktikan.
Masalah terbukti nggak terbukti, nggak mungkin dia ada kesempatan untuk membalas, menyerang, melapor balik misalnya, nggak mungkin. Tugas dia, gitu loh. Bang Jute, kalau mungkin Bang Jute udah nonton juga wawancara saya dengan Bu Elsa, bilang ya di bawah penguasaan Rudiana itu kan hanya sekitar beberapa jam gitu ya. Di Polres Cirebon Kota hanya sekitar 31 jam gitu ya, terhitung 24 jam pada tanggal 31 sampai kemudian diserahkan ke Polda Jawa Barat. Kalau menurut versi yang Bang Jutek sudah tanyakan kepada para terpidana, nggak perlu, ini bukan soal logis atau tidak logis ya, karena Bang Jutek adalah pengacara yang bisa bertanya langsung kepada para terpidana, itu memang terjadi nggak penganiayaan di dalam kurun waktu sekitar 31 jam itu, atau bahkan hanya beberapa jam di bawah penguasaan Ibtu Rudiana CS? Fakta di persidangan PK kemarin, kami kan ada lihat pertunjukan foto ada 6 terpidana yang babak belur di luar Aldi. Banyak semua itu yang beredar viral. Kami tanyakan semua di depan persidangan, 6 terpidana itu mengatakan itu mereka. Kapan terjadi? Hari tanggal 31 Agustus 2016. Dan juga ada masyarakat yang melihat bahwa besoknya tanggal 1 itu memang melihat foto itu. Kami hadirkan juga. Jadi ini bukan foto beberapa hari setelah itu. Bukan foto beberapa hari. Itu satu. Kalau Pak Rudiana mengatakan dia hanya menangani, menguasai, mengamankan mereka beberapa jam, ini fakta juga persidangan. Saya berbicara kan fakta persidangan. Nonton aja YouTube-nya. Ini kan karena sudah terbuka untuk umum kan. Ini fakta persidangan. Bisa diakses banyak. Bisa diakses karena ini terbuka untuk umum. Jadi berani saya cerita. Ya kan, kita nggak menuduh, nggak apa. Ini fakta persidangan. Saya hanya meneruskan apa yang terjadi di persidangan. Bahwa siapa si Ucil, Rivaldi, Rivaldi, ya, Aries Ucil, dia kan ditahan di Polsek Utara Barat, ya. Yang menjemput dia di Polsek Utara Barat siapa? Besoknya, bukan malam, bukan tanggal 31 Agustus, tanggal 1 ya? Tanggal 1. Siapa? Rivaldi mengatakan Rudiana, dan disaksikan oleh Sudirman juga mengatakan sama, satu mobil sama Pak Rudiana yang datang ke sana. Padahal kita lagi-lagi ya ingatkan ke netizen ya, Pak Rudiana adalah kanit narkoba. Ya, ini fakta ya dalam persidangan. Sehingga kemudian kalau pakai fakta ini ya, jadi pertanyaan buat kita ketika Komnas HAM pun menyampaikan bahwa ya sudah ada proses pada tahun 2017 dan yang mendapatkan sanksi etik itu adalah salah satu anak buah dari Ibtu Rudiana terkait dengan dugaan penangkapan secara sewenang-wenang. Kenapa bukan Ibtu Rudiana? Itu kan jadi pertanyaan, Bang. Iya. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa saat itu yang dapat sanksi etik bukan dia ya. Salah satu anak buahnya. Ya, kan di dalam sanksinya demosi ya. Ya, di dalam peristiwa ini kan kita kenal ya, tidak ada komandan tidak ada anak buah yang salah. Ya. Saya nggak mau menduga-duga, tapi para terpidana klien kami kan sudah berani menyebut nama, bahkan berani membuat LP. Kan saya mewakili terpidana, klien, karena mereka ada di lapas nggak bisa ke Bareskrim, kan saya mewakili. Saya yang bikin LP-nya. Tapi kan atas kuasa dari klien, atas cerita, lalu mereka sudah diperiksa. Bahwa laporan yang saya sampaikan kronologisnya ketika bikin LP itu betul apa enggak. Mereka udah diperiksa di lapas, sudah betul. Kalau sudah betul kan saya selesai dong tugas saya sebagai Komnas HAM juga membenarkan mereka dimintai saya selaku lawyer mewakili mereka kan selesai dong. Saya kan melakukan tugas. Kan gitu kan. Kalau nggak ada lawyer yang mewakili mereka melapor kan sampai kapanpun nggak akan pernah terungkap ini. Ya kan? Kami laporkan. Makanya saya katakan bahwa dugaan penganiayaan ini sekali lagi ini tidak ada sangkut pautnya dengan proses PK. Ini tindak pidana tersendiri. Para ahli juga sudah mengatakan di dalam PK kemarin. Ya, ahli pidana yang kami hadirkan sudah katakan proses ini nggak ada sangkut pautnya. Jadi alasan-alasan tadi saya sampaikan Bang Jutek bahwa menghormati proses peninjauan kembali, tidak mau mengintervensi proses peninjauan kembali. Nggak ada sangkut pautnya. Ini kan tersendiri. PK ditolak. Apa pidana ini berhenti? Kalau ada orang mukul orang, ada laporan pidana, berhenti nggak? Jalan dong. Bener nggak? Kan dia harus jawab. LP ini muaranya 2. Kalau ada tindak pidana naik ke sidik. Lalu nanti ada tersangka. Lalu nanti baru P21 dan pengadilan vonis. Itu namanya
criminal justice system dalam proses di hukum acara pidana. Kalau dia tidak ada temukan pidananya, perbuatan pidananya, peristiwa pidananya, maka dia akan digelar lalu dia akan hentikan SP3. Nggak bisa tiba-tiba berhentikan. Ini dua nih. Polisi nggak bisa diam-diam. Ketika LP sudah diterima, muaranya cuma dua. Satu, naik ke sidik atau dihentikan. Karena tidak ada peristiwa pidana. Tidak ada peristiwa pidananya. Dia harus keluarkan surat resmi. Kami sudah menyelidiki tidak ada peristiwa pidananya. Maka dihentikan penyelidikannya. Ya kan? Ini begitu prosesnya. Tapi ini menarik, Bang. Karena sebagian besar kita semua tuh terfokus sekali dengan peninjauan kembali kapan diputus, sedangkan menurut saya juga perlu kita kawal proses yang Bang Jutek bilang bahwa kita tidak boleh berhenti di sanksi etik, tapi ada akibat pidana ya. Ada akibat hukum, yaitu sanksi pidana yang menanti kepada mereka yang seharusnya terbukti. Kalau ini kan putusan atau kesimpulan dari hasil temuan Komnas HAM kan nggak ringan, Bang. Ini adalah penganiayaan terhadap para terpidana, penangkapan secara sewenang-wenang, dan pembatasan terhadap akses bantuan hukum ketika itu. Ini dua lembaga loh, Komnas HAM dan juga LPSK. Jadi ini bagus sekali obrolan saya dengan Bang Jutek gitu ya, bahwa poin kita, fokus kita harus terbagi antara kita menanti putusan peninjauan kembali dan juga mengawal laporan yang setiap hari, setiap minggu ya Bang Jutek ke Jakarta ya? Tiap minggu. Oke. Karena Bang Jutek tiap minggu ke Jakarta, dan tadi sudah cerita bahwa gara-gara kasus ini saya buat kanal YouTube gitu ya, channel YouTube untuk bisa mengawal. Bang, dari mana energi Jutek Bongso untuk bolak-balik Jakarta gitu? Saya tahu juga pasti ada klien yang harus Bang Jutek berikan pelayanan terbaik juga gitu ya. Sekarang bikin channel YouTube, pasti mungkin netizen udah tulis, Bang Jutek bantu dong, saya ada kasus ini. Dari mana, Bang? Saya terus terang ya, saya dikomplain klien saya, ya banyak yang komplain. Sulit sekali sekarang mau ketemuin Bang Jutek katanya kan gitu kan. Saya hampir seluruh waktu saya curahkan untuk mengawal kasus Vina dan Eki ini. Saya nggak mau gagal, karena ini saya ingin dengan tim ya, 115 orang kami bekerja siang malam. Bayangkan 115 orang ini nggak dibayar dan ongkos sendiri loh. Ya, dengan biaya-biaya tertentu kami tanggung rame-rame, kami masing-masing keluar, kami tinggalkan kantor, tinggalkan klien untuk membela kebenaran ini. Ya, di ujung ini kami nggak mau gagal. Yang lain mungkin sudah kehabisan energi, kehabisan nggak tahan pelurunya, karena selain perut keadilan harus dipertahankan, perut sendiri harus diperhatikan. Bahwa nggak bisa juga dibiarkan kelaparan kan, perut sendiri kan. Bahwa mereka punya kantor yang harus diurus, mereka punya nafkah yang harus dicari, keluarga yang harus dihidupi. Saya maklum, ya, yang masih peluru masih ada, amunisi yang masih kuat lah yang harus meneruskan, ya kan? Saya berpikir saat ini saatnya kita bekerja. Dan dari peristiwa Vina dan Eki Cirebon ini, Mbak Christian, saya terpanggil ternyata, apalagi kemarin ya, dengan terungkap, bayangkan ada oknum mantan pejabat Mahkamah Agung yang ya RJ ya, gitu ya. Ternyata 1 triliun hampir 1 triliun uangnya ya. Itu yang ada di situ ya. 51 kilogram emas. Ya. Jadi kalau menurut saya yang dibilang selama ini ada istilah maklar kasus, ada faktanya istilah ada mafia hukum, ada jual beli kasus. Selama ini isu dengan penangkapan 3 hakim di PN Surabaya ya. Surabaya dengan oknum pengacara dan juga dengan oknum pejabat Mahkamah Agung tadi, ya, saya melihat ini kok bukan jadi omon-omon ya, bahwa ini fakta. Saya sendiri miris. Kami ini penegak hukum ya, kami ini kan pengacara penegak hukum nih, kami penegak hukum. Sebagian dari teman-teman kepolisian, bagi teman-teman di kejaksaan, teman-teman di kehakiman ya, di Mahkamah Agung. Kita ini penegak hukum, ya, caturwangsa ya kita bilang ya, bahwa kita ini sama-sama menegakkan keadilan. Kami berperan. Semua harus bersih. Saya nggak katakan kita ego sendiri. Ini tidak menyalahkan lembaga siapa-siapa. Harusnya kita saling mendukung, mendapatkan keadilan. Tidak saling menyerang, tidak saling membenar-benarkan diri, tidak mencari pembenaran, tidak mencari
kesalahan orang dan sebagainya. Saya pikir ini saatnya kita maju. Makanya saya dukung Pak Fristian ya, bahwa FG Media ini luar biasa. Saya ikuti loh. Saya salah satu seorang pengagum ya, seorang yang ikut ya dari setiap tayangan dari FG Media ini saya ikuti. Ya kan, saya ikuti. Saya subscribe ya untuk channelnya Mbak Fristian ya. Jadi saya melihat baik ya. Makanya saya sampaikan ya, manfaatkan kekuatan media, kekuatan masyarakat. Sehabis Vina ini masih banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, harus kita kawal bersama. Saya dari sudut hukum, saya siap. Saya katakan, saya bilang sama teman-teman, ayo kita kawal sama-sama. Kebetulan saya wakil sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Pradi, dibawa ke pemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SAMM, selaku Ketua Umum DPN Pradi. Sekarang sudah menjadi Wamenko. Ya, sekarang jadi Wamenko. Beliau non aktif ya sekarang sebagai Ketua Umum. Ya, saya salah seorang wakil sekretaris jenderalnya. Juga saya ini wakil sekretaris jenderal dari DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat ya. Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, yang ciri khasnya warna merah, berani. Ya, saya ketua DPC IKADIN Bandung. Ya. Ini kami pejuang-pejuang keadilan. Saya sebutkan ini bukan maksudnya untuk menyampaikan saya punya posisi di teman-teman di advokat, organisasi ya. Organisasi. Kami anggota kurang lebih di Pradi itu hampir 80.000 anggota se-Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ya, kami punya visi misi sesuai dengan undang-undang advokat ya, bahwa salah satunya adalah kami harus melakukan pembelaan kepada masyarakat kecil. Jadi saya pikir kekuatan channel media ini, Pak Fristian, ya, kalau nanti ditemukan ada masyarakat yang benar-benar ingin memerlukan bantuan hukum, kita bisa kolaborasi dengan saya, dengan tim. Kami se-Indonesia. Tapi tidak semua kasus hukum ya. Ya, tentu kita kurasi lagi ya, Bang. Jangan kasus perceraian. Betul. Jangan ini kan menyangkut yang kira-kira akan mengganggu rasa keadilan masyarakat secara luas ya. Apalagi yang mungkin kesulitan ya, Bang. Prof. Otto tuh selalu mengingatkan soal access to justice gitu ya, akses untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Kalau ada kesulitan ya dalam penegakan hukum, terzolimi, tidak berdaya, perlu kita sama-sama gotongnya. Saya mau menghilangkan stigma pengacara, kita ini membela yang benar. Karena ada bilang bukan membela yang bayar. Ini kami mau luruskan stigma itu. Ya, kalau orang bilang tidak semua laki-laki, tidak semua pengacara. Mungkin ada oknum ya, ada oknum. Setiap organisasi ada oknum. Ada yang menjanjikan pasti menang lah dan lain-lain. Oknum-oknum inilah yang perlu kita perangi bersama-sama. Ya, kita nggak ada yang suci, nggak ada yang benar. Mari kita kawal. Saya pikir seperti Mbak Fristian dari FG Media, wah luar biasa kekuatannya. Saya doakan cepat dapat yang platinum. Amin. Makasih Bang. Tapi senang sekali mendengar tadi komitmen Bang Jutek gitu ya, sampai mencoba ya lawyer hebat belajar menjadi YouTuber gitu ya, bicara depan kamera, mewawancarai orang hanya untuk kemudian membuka medium sebenarnya buat masyarakat kalau mau kontak langsung Jutek Bongso tuh bisa melalui channel YouTube-nya. Dan senang sekali saya tadi diajak FG Media untuk berkolaborasi. Satu-satunya pengacara yang mewawancarai jurnalis. Kejadian tadi ya. Kejadian ya. Tidak bisa ditonton di channel YouTube Bongso. Tapi kan itu artinya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada mereka yang mungkin membutuhkan bantuan hukum ya, Bang ya. Dan itu semoga semakin lebih banyak lagi sebenarnya para lawyer atau siapapun yang mungkin punya rezeki untuk bisa membuka ruang dan beri ruang kepada mereka para pencari keadilan. Sehingga saya mau bisa tegaskan dong berarti di tayangan kita kali ini, Jutek Bongso gak akan berhenti hanya di kasus Vina, tapi mungkin kita akan menyaksikan Jutek Bongso juga berjuang untuk membela kasus-kasus lain yang terjolimi ya. Itu saat ini tengah dibuka pintunya oleh Jutek Bongso, benar ya? Ya, betul. Ya, saya dengan tim kami komitmen, makanya kami bikin channel itu juga dorongan teman-teman. Saya coba bayangkan sekian lama saya nggak mau. Saya didorong-dorong, hayu bang. Enggak. Saya bilang enggak. Saya takutnya salah. Ini bukan fashion saya kan. Lama-lama saya pikir kalau ada sesuatu saya mesti mau announce ya, mengumumkan masyarakat. Saya nggak punya channel. Saya mesti panggil wartawan. Saya mesti kumpulkan waktunya.
Kalau ini kan bebas saya. Ada apapun saya tinggal umumkan di channel saya. Ya silakan sekarang ini menjadi berita ya. Semoga bermanfaat lah bagi masyarakat ya. Kami tulus untuk melayani, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita kolaborasi. Christian punya channel juga luar biasa ya. Saya dukung ya. Silakan yang butuhkan datang ke Mbak Christian ya kan. Nanti kita kolaborasi, sampaikan ke kami akan tangani Mbak. Kita beri ruang untuk betul lah, karena hari-hari ini betul Bang ya. Tadi kekhawatiran kita bersama juga kenapa saya undang Jutek Bongso, tapi karena dari konten-konten punya Bang Jutek kemudian tersadarkan tadi yang poinnya saya bilang bahwa ternyata ini bukan hanya persoalan penantian putusan PK, ini ada laporan yang kita perlu kawal juga, karena tadi ya masa sih hanya berhenti di sanksi etik. Perlu dong kalau ada yang perlu melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban juga secara pidana dong ya. Betul. Kan nggak mungkin kita maksa ya, wartawan TV mana kan mereka bisnis ya. Ayo dong tayangin terus, kawal ini terus. Ini kalau nggak ada ininya kan nggak mau. Ya ketika mereka tidak mau bersuara, kalau nggak punya ruang, nggak punya media, nggak ada FG media. Sekarang Jutek Bongso masuk hati lopen ya. Kalau nggak ada itu, di mana kita mau bersuara? Tetap menjaga keadilan, khususnya saat ini yang 7 terpidana ya, kasus Cirebon. Habis ini saya bilang kita punya komitmen, kita selesaikan kasus-kasus lain yang besar, kita kawal sama-sama untuk negeri tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi senang sekali Bang Jutek ngajak kita untuk gak hanya sekadar ngobrol gini, tapi melakukan langkah konkret ya. Jadi kalau bisa cerita ke netizen tuh, kita suka buka direktori ini putusan Mahkamah Agung. Kira-kira udah nggak ya peninjauan kembali? Tapi tadi diupdate oleh Bang Jutek, ternyata baru minggu lalu diserahkan apa namanya Bang? Dikirimkan memori berita acara persidangan yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangannya bahan pertimbangan oleh Hakim Agung. Jadi kita harus cukup bersabar ya. Cukup bersabar untuk menanti putusan peninjauan kembali. Sembari juga sama-sama kita kawal proses 3 laporan yang saat ini dilakukan oleh Jutek Bongso dan tim. Ada di Bareskrim 2, kemudian 1 di Polda Jabar. Polda Jawa Barat. Bang, saya mau menggugurkan kewajiban saya karena saya udah sempat janji ke netizen sebenarnya ketika Pak Aris Papo tuh sebenarnya minta, ini terakhir, Pak Aris Papo minta untuk dikonfrontir dengan Aldi. Tapi saya mungkin gak pernah ceritakan ini di layar karena saya belum bertemu dengan Jutek Bongso di satu layar. Tapi saya mau bilang bahwa Aldi sendiri kan ada trauma ya Bang ya. Jadi kita menghormati, kebayang kalau kita harus hadap-hadapkan dia dengan orang-orang yang diduga dulu adalah orang ini yang melakukan penganiayaan ke dia. Kita akan mengganggu secara psikologi dan kita harus menghormati itu. Jadi mohon maaf kita gak bisa mewujudkan itu ya Bang ya. Karena kita menghormati bagaimana kondisi para terpidana, mereka yang sempat mengalami penganiayaan yang sudah dikonfirmasi loh ya sama Komnas HAM dan juga LPSK. Tadi kan sudah dijawab sama saya Mbak, bahwa kalau klien kami Aldi itu tidak pernah menunjuk orang. Jadi nggak usah galau lah. Kan gitu kan, menurut saya nggak perlu juga galau, nggak perlu juga panik. Ya kan, biar sistemnya bekerja. Kami melaporkan Bareskrim, itu yang kami mau sampaikan. Oke. Terima kasih Bang Jutek sudah hadir secara langsung ya dari Bandung ke Jakarta, hadir secara langsung. Semoga kita ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memberikan akses terhadap keadilan untuk banyak orang. Makasih udah ajak FG Media untuk kolaborasi. Thank you ya Bang. Terima kasih ya Pak Presiden. Thank you.